Shalom, semangat pagi. Hari ini saya kembali ingin berbagi hal yang saya syukuri. Jadi hari Minggu pagi yang lalu, saya bersama teman-teman di kelompok kami, sekitar 7 orang totalnya, kami datang ke gereja sekitar setengah 8 pagi. Karena kami rencananya akan berolahraga seperti jogging-jogging gitu ya, untuk melatih tubuh kami supaya siap nanti saat awal April untuk mengikuti perkemahan survival yang telah direncanakan oleh para kakak pembina kami di kelas kepanduan yang kami ikuti di gereja. Jadi kami udah siap-siap datanglah setengah 8 pagi di gereja, lalu kami pemanasan. Ternyata kakak pembina kami ini punya ide yang lebih baik saat itu. Yang tadinya kami akan berolahraga, jogging, lari di sekitar area gereja, ternyata kami disuruh naik mobil dan kami dibawa agak jauh dari gereja, lalu kami diturunkan di area sekitar tempat tentara yaitu Yonif, tapi agak seberangnya, agak maju sedikit, lalu kami bertuju diturunkan. Lalu dikatakan mulai dari titik ini kalian akan berlari sampai di jembatan 1 Barelang. Ya, kalau ada yang sudah pernah datang ke Batam ya. Itu jaraknya cukup jauh dan lintasannya lurus saja, tapi ada naiknya, ada turunnya. Karena tadi sudah pemanasan, jadi kami akan mengikuti arahan tersebut, yaitu kami akan lari sampai jembatan 1. Saya pikir, bisa lah ini jogging-jogging paling berapa kilo. Tapi waktu sudah sekitar 15 menit saya berlari, ternyata lelah juga. Karena sudah lama tidak berlari sejauh itu. Jadi di depan saya sudah ada laki-laki duluan, saya baru di belakangnya yang lebih muda dari saya. Kami terus berlari, akhirnya jarak kami berbeda satu dengan yang lain. Tapi ada seorang anak muda di belakang saya yang dekat dengan saya jarak larinya. Saya berlari, lalu dia mulai berjalan, sudah mulai lelah. Lalu saya bilang, ayo terus, mumpung ini turunan. Mumpung turunan, nanti kalau tanjakan baru kita jalan sebentar. Lalu dia bilang, oh iya ayo kak. Lalu kami pun saat turunan kami berlari. Tapi saat udah mulai nanjak, udah capek, kami jalan sebentar. Jalan, lalu tiba di turunan berikutnya. Saya masih lelah, jadi saya masih terus jalan kaki aja karena cukup lumayan jauh. Tapi saat turunan, adik yang di belakang saya itu mengingatkan, kak, ayo kita lari kak, mumpung turunan. Nanti kalau tanjakan di depan sana baru kita jalan. Jadi dia mengulangi kalimat saya yang sebelumnya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya kembali diingatkan. Nah, jadi supaya cepat kami tiba di tujuan, saya pun mengikuti ajakannya untuk berlari mumpung turunan. Dengan lelah, karena tidak mudah lagi seperti dulu. Kalau dulu saya waktu masih ikut pelatihan di Manado, masih sanggup kuat untuk olahraga agak berat. Jadi dulu pernah kami turun naik sampai 1000 kali. Dulu itu sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu masih kuat. Kalau sekarang karena tidak terlatih lagi cukup berat melakukan bahkan hanya lari-lari saja. Puji Tuhan, Tuhan sanggupkan kami bertuju dalam satu kelompok itu boleh tiba di jembatan 1. Lalu kami pun pendinginan dan kakak-kakak pembina sudah ada yang menyediakan sarapan pagi. Kami berbagi cerita sebentar, lalu akhirnya kami kembali ke gereja untuk kembali melanjutkan kegiatan masing-masing. Dan di hari sebelumnya, kami pun diajari bagaimana membuat tandu menggunakan tali pramuka. Dan juga kami diajari untuk bertahan hidup nanti di hutan selama kurang lebih rencananya sekitar 3 malam. Jadi kami disuruh untuk mempersiapkan banyak barang. Itulah sebabnya saya sempat menelpon mami untuk minta tolong dikirimkan tas gunung yang ada di Bandung. Karena kami harus membawa semuanya sendiri. Jadi perlengkapan, baik itu pakaian, bahan makanan, dan juga yang lainnya. Sampai kami juga diajari bagaimana membuat bivak, yaitu tempat untuk beristirahat menggunakan jas hujan atau ponco. Doa saya mulai dari sekarang adalah semoga Tuhan menyanggupkan kami semua dalam satu kelompok agar dapat melewati kegiatan survival atau bertahan hidup di hutan nanti
dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Saya bersyukur Tuhan masih berikan kekuatan untuk melewati proses-proses pelatihan ini. Ini hal yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Saya rindu agar Anda pun boleh bersyukur mulai dari hal yang kecil. Baiklah, kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 18 Maret dengan judul Pengendalian Diri. Ayat intinya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Penjelasannya, kekuatan tabiat terdiri dari dua hal, kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri. Banyak orang muda menyangka bahwa nafsu yang kuat dan tidak terkendali itu adalah kekuatan tabiat. Tetapi yang sebenarnya ialah bahwa seseorang yang dikuasai oleh nafsunya adalah seorang manusia yang lemah. Kebesaran dan keagungan yang sejati seorang manusia diukur oleh kuasanya untuk mengalahkan perasaannya, bukan oleh kuasa perasaannya yang mengalahkan dirinya. Janganlah sekali-kali kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Biarlah kita selalu memandang kepada teladan yang sempurna itu. Adalah merupakan sebuah dosa berbicara dengan cara yang tidak sabar dan marah atau merasa marah, sekalipun kita tidak berkata-kata. Kita harus berjalan dengan sepatutnya sambil memberikan suatu penampilan yang benar dari Tuhan. Mengeluarkan kata-kata yang marah adalah bagaikan menggesekkan batu api dengan batu api. Dengan sekejap hal itu akan menyalakan perasaan kemarahan. Janganlah sekali-kali menjadi seperti duri yang menusuk. Di dalam rumah tangga, jangan biarkan dirimu menggunakan kata-kata yang kasar dan marah. Engkau harus mengundang tamu yang dari surga supaya datang ke dalam rumahmu. Dan pada saat yang sama memungkinkan bagi dia dan malaikat-malaikat surga tinggal bersama-sama engkau. Engkau harus menerima kebenaran Tuhan, proses penyucian oleh Roh Allah, keindahan kesucian, agar supaya engkau dapat menyatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu terang kehidupan itu. Kata seorang kaisar yang ternama di atas tempat tidurnya menjelang saat-saat kematiannya. Di antara segala kemenangan-kemenanganku, hanya satu yang memberikan penghiburan kepadaku sekarang ini, yaitu kemenangan yang telah kuperoleh terhadap sifat pemarahku yang hebat itu. Alexander dan Caesar telah menemukan bahwa lebih mudah mengalahkan satu dunia daripada mengalahkan diri mereka sendiri. Setelah menaklukkan bangsa demi bangsa, mereka telah gugur. Seorang dari antara mereka menjadi korban dari sifat tidak bertarak, yang lain korban karena ambisi yang gila. Bukti yang tertinggi dari semua kaum di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Dalam pekerjaan Tuhan, engkau adalah selamanya dalam suatu sekolah di mana engkau boleh mendapat pelajaran-pelajaran pengendalian diri, martabat yang disucikan, sikap dan tingkah laku yang sopan. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Jadi aplikasinya hari ini, jika ada hal-hal yang memicu kita untuk marah, biarlah kita boleh meminta pertolongan dari Tuhan, agar kita boleh menahan diri kita. Gantinya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, biarlah kita mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut untuk menanggapi orang yang membuat kita marah. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Beberapa hari yang lalu, saya turut berada bersama dengan teman saya. Dia membawa mobil untuk menjemput abangnya yang pulang dari kerja, dari kantor. Sore itu setelah bertemu dengan abangnya, kami semua ada di mobil. Lalu teman saya ini membawa mobil sambil waspada karena saat itu cukup gelap karena sudah mulai malam. Dan abangnya ini sedang sibuk memainkan handphone. Lalu karena cukup ramai,
teman saya ini mulai menginjak gas. Tapi tidak lama setelah menginjak gas, dia pun menginjak rem. Karena ada persimpangan yang membuat dia harus memperhatikan di depan dan samping. Lalu karena ada motor dari sebelah kiri yang dikendarai oleh wanita, biasanya kalau wanita itu agak ragu-ragu dalam membawa kendaraan, baik itu mobil maupun motor. Jadi karena ragu-ragu wanita ini, teman saya ini juga jadi ragu-ragu. Lalu dia pun memutar setirnya ke arah kanan sambil menginjak gas. Jadi roda ban depan sebelah kanan itu sampai menyinggung atau menempel di pinggiran jalan atau biasanya kan ada pembatas jalan. Dan ketika itu terjadi gesekan dari ban di sebelah kanan depan, abangnya ini langsung mengeluarkan kata-kata yang cukup keras. Dia bilang, "Kok kalau kamu yang bawa mobil, saya jadi gelisah, jadi bikin kesel deh jadinya." Karena kejadian itu mengganggu abangnya yang sedang main game. Lalu teman saya ini tetap mengendalikan mobil, lalu tetap lurus, dan dia pun meminta maaf kepada abangnya, "Maaf ya," sambil dia mulai sedikit bercanda. Lalu ketika saya memperhatikan teman saya ini, sudah ada kemajuan. Biasanya teman saya ini orangnya ekspresif, jadi kalau misalnya tersinggung sedikit, menurut perkiraan saya, ketika situasi terjadi, pasti dia akan meminggirkan mobilnya, lalu dia keluar dari mobil itu, lebih baik dia jalan kaki dan membiarkan abangnya saja yang membawa mobil. Tapi dia tetap menahan amarahnya, dia tetap mengendalikan dirinya, dia terus bawa mobilnya sampai di satu persimpangan. Dia ingat di mobil abangnya sempat cerita ada barang yang perlu dibeli di minimarket sebelum peristiwa marah tadi ya. Lalu dia pun di lampu merah sempat bertanya sama abangnya, "Jadi bang, mau dimampirin di minimarket atau langsung saya antar pulang ke rumah?" Karena lagi marah abangnya ini, lagi kesal, abangnya bilang, "Langsung aja pulang ke rumah." Jadi dia pun tiba di rumah dan abangnya langsung masuk ke rumah, saya pun permisi. Ketika kita memohonkan kepada Tuhan dalam doa supaya Tuhan membantu kita untuk mengendalikan diri, seringkali yang datang kepada kita justru banyak sekali cobaan yang membuat kita terpancing untuk marah. Doa yang kita mintakan kepada Tuhan tidak selamanya langsung diberikan saat itu juga. Tapi kadangkala yang datang adalah cobaan, supaya melalui ujian dan cobaan itu, kita dengan memohonkan kuasa dari Tuhan, kita dimampukan untuk mengendalikan diri kita, gantinya merespon dengan marah. Jika ada di antara Anda yang ingin turut untuk didoakan, Anda dapat menuliskan pokok-pokok doa tersebut di kolom komentar di bawah ini. Dan biarlah kita terus gunakan waktu kita di dalam doa. Dan semakin sering kita berdoa, dan semakin banyak orang yang berdoa bersama-sama dengan kita, kiranya kuasa Tuhan boleh terjadi atas kita dan kita mampu untuk mengendalikan diri kita dalam setiap situasi. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan kembali bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati.